Shalom, selamat berjumpa kembali sahabat Mesbah Mujizat. Dimanapun kita semua berada, kami menyapa dengan kasih Tuhan dan cinta Tuhan. Dan mari kita bersama-sama akan meninggikan Tuhan dan menyembah Tuhan. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mari kita mau serahkan setiap beban hidup kita. Kita mau angkat pujian bersama-sama bahwa sungguh mujizat Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari katakan, di saat ku tak berdaya, di saatku kami datang padamu Tuhan, dalam segala kelemahan kami. Kami mau katakan sungguh bahwa kuasa-Mu sempurna bagi kami Tuhan Yesus. Percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya. Sungguh Roh-Mu Tuhan yang memampukan kami Tuhan Yesus. Kami merendahkan hati kami untuk berdoa bersama-sama. Kami minta mujizat daripada-Mu Tuhan Yesus. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Sungguh dalam kelemahan kami akan melihat kuasa-Mu Tuhan sempurna bagi kami Tuhan Yesus. Kerjakan dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Mari lebih lagi angkat pujian ini. Di saat ku tak berdaya, inilah kami Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kami bawa hidup kami, hati kami kepadamu, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, sungguh mujizat-Mu yang kami perlu, Jesus. Di saat ku jamah kami Tuhan, sungguh kuasa-Mu Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Aku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu Tuhan yang kami perlu. Roh-Mu yang kami Tuhan butuhkan. Ketika ku berdoa, mujizat. Sekali lagi nyanyikan dengan iman kita yang tertuju kepada Tuhan. Di saat ku tak berdaya, nyatakan kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami saat kami berdoa. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berserah, ketika ku berserah, mujizat itu nyata. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu mujizat-Mu bagi kami Tuhan. Yesus.
Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan Yesus, tetapi karena Roh-Mu yang kami butuhkan Tuhan Yesus. Jangan lepaskan kami Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, kuasa-Mu Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan kami Tuhan Yesus, tapi karena Roh-Mu Tuhan yang memampukan kami kuat berdiri di dalam Engkau. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berserah, ketika ku berserah, ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mazmur 105 ayat 1-5. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Amin. Yesus, kami tetap percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan Yesus, sebab Engkau hadir dalam setiap pujian penyembahan kami. Sungguh kau hebat, ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, Jesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya.
Kami tidak takut sebab Engkau bersama kami. Tak usah ku takut sebab Kau serta. Tak usah ku bimbang, Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Engkau penghiburan kami Tuhan Yesus. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, kami tinggikan Yesus. Sungguh Engkau hebat Tuhan, Engkau perkasa, Engkau mulia Tuhan. Perbuatanmu, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Engkau hebat Tuhan, Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan. Perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan sungguh kami alami di hidupku Tuhan, di hidupku. Thank you Jesus, perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu. Yesus Kau yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengalami kuasa-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang duduk di atas tahta yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berbicara dan Tuhan Yesus membuat mujizat dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan, pujian, ucapan syukur bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kemenangan, dan salam mujizat. Semua kita pasti tahu bahwa doa itu berkuasa. Semua kita percaya bahwa sampai hari ini Tuhan tetap menjawab doa-doa kita. Tetapi ada hal yang menarik yang perlu kita pelajari dari apa yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Di dalam Lukas pasal 11 ayat yang pertama. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa. Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Saudara, permintaan daripada murid Yesus ini sedang menjelaskan buat kita bahwa berdoa itu sesuatu yang perlu kita pelajari. Doa memang sulit-sulit mudah, gampang-gampang sulit. Kenapa? Karena ketika kita tidak tahu bagaimana cara berdoa yang benar, jelas bisa saja doa kita menjadi sia-sia. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Dan biar kita semua mau belajar sebenarnya doa itu seperti apa. Nah, tema hari ini yang kita mau bahas adalah pelajaran doa.
pelajaran doa. Jadi doa itu perlu dipelajari. Kenapa? Karena para murid-murid Yesus saja waktu itu yang sudah bersama dengan Yesus sekian lama, ternyata mereka masih belum mengerti dengan jelas tentang pelajaran doa. Nah, saya sedang tidak mengajarkan untuk kita belajar tentang metode-metode doa. Karena saudara, saya yakin Anda sudah banyak belajar. Doa harus begini, doa harus begini, sesuai Alkitab. Tetapi mari kita akan belajar hal yang jauh lebih penting tentang pelajaran doa. Ada 3 pertanyaan penting yang saya ingin kita renungkan dan bertanya kepada diri kita masing-masing agar kita belajar tentang doa yang sesungguhnya. Pertanyaan yang pertama tentang doa adalah, kapankah terakhir kali kita berbicara dengan Tuhan? Kapankah terakhir kali kita berbicara dengan Tuhan? Saudara, banyak orang membicarakan Tuhan, tetapi sudah jarang berbicara dengan Tuhan. Saya ulangi lagi, ada cukup banyak orang yang sibuk berbicara tentang Tuhan, tetapi sudah jarang berbicara dengan Tuhan. Nah, jangan sekedar hanya berbicara tentang Tuhan, tetapi kita harus berbicara dengan Tuhan di dalam kedekatan dan di dalam kedalaman. Jelas doa yang sesungguhnya bukan cuma sekedar kita datang untuk minta-minta kepada Tuhan. Seperti Tuhan itu mesin ATM. Kita datang yang penting aku mendapatkan apa yang aku perlukan. Saudara sekalian, tetapi kapankah terakhir kali kita berbicara dengan Tuhan secara mendalam dan juga dengan sebuah kedekatan? Lihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar tentang doa Bapa kami. Dan dimulai dengan kata Bapa kami yang ada di surga. Ini berbicara tentang hubungan yang dekat, hubungan yang dalam yang harus kita bangun di dalam doa. Saudara sekalian, jangan hanya sibuk berbicara tentang Tuhan, tetapi mari mulailah hari ini juga secara konsisten kita harus berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Kita harus mempunyai sebuah kedekatan dengan Tuhan. Kita harus membangun sebuah kedalaman dengan Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan mau untuk kita dekati. Tuhan mau untuk kita betul-betul membangun keintiman dengan Dia. Sebab Dia adalah Tuhan yang telah membuka dirinya. Bahkan Dia telah datang ke dunia supaya saudara dan saya bisa mengenal Dia, bisa dekat dengan Dia, dan punya kedalaman. Jelas seorang yang mempunyai kedalaman, dia tidak akan mudah digoyahkan oleh apapun juga. Ketika saudara hanya tahu saya melalui YouTube, akan berbeda sekali dengan keluarga saya yang mengenal saya setiap hari. Maka saudaraku, ketika ada berita buruk tentang saya, mungkin bagi saudara yang cuman mengetahui saya, saudara dengan mudah akan percaya dengan berita buruk tersebut. Tetapi tidak dengan keluarga yang mengenal saya. Jelas ketika mendengar sebuah berita yang buruk, maka mereka akan mengecek dari karakter, dari kebiasaan, dari apa yang saya lakukan,
dan prinsip atau value-value hidup saya, maka jelas mereka tidak akan mudah percaya dengan berita-berita yang hoax. Nah, saudara sekalian, hal yang sama ketika kita membangun sebuah keintiman, kedekatan, kedalaman dengan Tuhan melalui saat kita berbicara dengan Tuhan secara pribadi, maka jelas kita tidak akan mudah digoyahkan oleh berbagai bisikan-bisikan iblis, oleh berbagai kata-kata negatif dari orang-orang yang melemahkan kita. Kita tidak akan mudah takut dan kita tidak akan pernah meragukan akan semua kebaikan dan kesetiaan Tuhan kalau kita mengenal Dia secara pribadi. Itu sebabnya kalau saudara selama ini menjadi orang percaya, tetapi Anda jarang berbicara secara pribadi dengan Tuhan Yesus, mulailah hari ini membangun sebuah sifat konsisten, kebiasaan konsisten untuk berbicara secara pribadi dengan Tuhan. Ada baiknya kita berdoa bersama-sama dengan teman-teman seiman. Ada pentingnya kita beribadah bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain, keluarga rohani kita. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting, adalah saat kita juga mau berbicara secara pribadi dengan Tuhan, dengan sebuah kedalaman dan kedekatan. Saudara, doa itu mudah-mudah sulit, sulit-sulit mudah. Kenapa? Karena sebenarnya asal kita mau punya kerinduan dan kita mau sungguh-sungguh seperti seorang anak yang mendekat kepada bapaknya, maka kita akan bisa ngobrol dengan Tuhan secara intim setiap hari. Bahkan ingat Paulus berkata, tetaplah berdoa. Bagaimana kita bisa tetap berdoa? Padahal setiap hari kita harus kerja 8 jam minimal. Bahkan kita harus tidur sekian jam, 6-8 jam setiap hari. Belum lagi melakukan aktivitas yang lain. Bagaimana kita bisa tetap berdoa? Jelas ini bukan hanya sikap ketika kita harus duduk dengan tenang, lalu melipat tangan dan sebagainya. Tetapi ini berbicara tentang sebuah kedekatan setiap saat, setiap hari, untuk ngobrol, untuk berbicara dengan Tuhan. Pertanyaan penting yang pertama yang kita perlu belajar tentang doa adalah, kapankah terakhir kali kita berbicara dengan Tuhan? Saudara, yang kedua, pertanyaan penting tentang doa adalah, bagaimana cara kita berbicara dengan Tuhan selama ini? Bagaimana cara kita berbicara dengan Tuhan selama ini? Apakah kita hanya berdoa kepada Tuhan hanya dengan satu arah? Ataukah kita berdoa dengan dua arah? Apakah selama ini kalau kita berdoa kita saja yang sibuk berbicara dengan memberondong Tuhan dengan berbagai macam permintaan, permohonan, bahkan sedikit ancaman seperti teroris. Kalau permintaan kita tidak dijawab, tidak dikabulkan, maka ada ancaman-ancaman yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, jelas saudaraku, doa yang benar bukanlah doa satu arah, tetapi doa dua arah. Bukan hanya kita yang sibuk berbicara dengan Tuhan, tetapi juga kita harus mengizinkan, memberikan waktu, memberikan sebuah ruang untuk Tuhan yang berbicara dengan kita. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, dan tanda pribadi yang hidup adalah bergerak dan juga berbicara. Tuhan kita Tuhan yang hidup,
jelas dia tidak hanya mau mendengar doa saudara, tetapi dia juga mau berbicara, ngobrol, mencurahkan isi hatinya, bertanya hal-hal yang penting, dan mengajar kebenarannya dalam kehidupan kita. Nah, apakah selama ini kita hanya sibuk berbicara dengan Tuhan, sementara kita tidak punya waktu untuk mendengarkan apa yang Dia mau sampaikan? Saudara, ada begitu banyak cara Tuhan berbicara buat kita. Tetapi bukan soal caranya dulu yang penting. Karena mendengar suara Tuhan itu hal yang bagus. Tetapi yang jauh lebih penting, apakah kita belajar mentaati apa yang suara Tuhan sampaikan buat kita. Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui ayat Alkitab. Tuhan bisa berbicara melalui mimpi. Tuhan bisa berbicara melalui kata-kata lagu pujian. Tuhan juga bisa berbicara melalui khotbah yang kita dengar atau kita baca. Tuhan juga bisa berbicara melalui orang lain yang tanpa kita sadari menyampaikan sebuah pesan dari Tuhan. Tuhan juga bisa berbicara melalui media yang kita baca, atau kita dengar, atau yang kita tonton. Tuhan juga bisa berbicara melalui kejadian-kejadian di sekitar kita. Tuhan juga bisa berbicara melalui sebuah persoalan. Nah, saudaraku, ada banyak cara Tuhan berbicara. Bahkan Dia bisa berbicara melalui suara hati kita, melalui pikiran kita, bahkan melalui sebuah pendengaran secara audible, suara seperti audible. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar. Jangan hanya berdoa satu arah, tetapi setelah saudara banyak mengucapkan kalimat-kalimat doa, berilah waktu dan ruang untuk Tuhan bebas bekerja dan berbicara buat kita. Percayalah bahwa Tuhan jauh lebih rindu untuk ngobrol dengan kita daripada kerinduan kita untuk ngobrol dengan Dia. Nah, saudaraku, dan ketika kita sedang ngobrol dengan Tuhan, apakah selama ini kita mendikte Tuhan, ataukah kita yang mau didikte oleh Tuhan? Apakah selama ini kita yang mau mengatur Tuhan, ataukah justru kita yang mau diatur Tuhan? Saudara, doa bukan memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan kita, tetapi justru doa adalah saat kita mau menyerahkan, meletakkan diri kita, meletakkan semua kemauan kita untuk ikut seturut dengan kemauan Tuhan. Nah, hari ini maukah kita sungguh-sungguh, saudaraku, menjadikan Tuhan sebagai bos dan penguasa kita, bukan sebagai pesuruh kita, bukan sebagai seperti dokter atau dukun yang kita perintah-perintah, tetapi maukah kita yang diperintah oleh Tuhan? Maukah kita yang sungguh-sungguh, saudaraku, diberitahu oleh Tuhan dan mengikut apa yang menjadi kesukaan dan isi hatinya? Satu kali ada seorang yang ketika mendengar khotbah, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Maka setelah dia pulang dari gereja, dia berdoa, Tuhan, kalau memang benar Engkau Tuhan bisa berbicara, berbicaralah dengan aku. Saudara, mendadak ketika dia mengizinkan, memberi ruang untuk Tuhan berbicara, tanpa dia sadari, tanpa dia pikir-pikir, di hati nuraninya ada sebuah kalimat, coba kamu pergi ke sebuah supermarket, belilah susu 1 galon. Saudara,
Dia belajar untuk mengikuti kalau itu suara atau pesan yang tidak bertentangan dengan Alkitab, bisa jadi itu adalah suara Tuhan. Lalu dia pergi ke supermarket. Setelah dia beli, lalu dia bertanya lagi, Tuhan, aku sudah beli susu 1 galon ini. Apa yang aku harus lakukan? Tiba-tiba ada dorongan untuk dia segera mengemudikan kendaraan mobilnya. Dan pada waktu dia mengendarai mobil itu, di suara hatinya ada sebuah dorongan kata-kata, sekarang belok kanan. Setelah melewati beberapa blok, sekarang belok kiri. Lalu kemudian ada suara lagi, nanti kamu berhenti di rumah yang nomor sekian. Dan pada waktu dia lewat, dia kaget, benar ada rumah yang nomor sekian. Lalu dia hentikan mobilnya. Dan ada dorongan suara, ketuklah pintu rumah itu. Berikan segalon susu itu kepada orang yang membukakan pintu. Dan pada waktu dia belajar taat, dia ketuk pintu. Tiba-tiba ada seorang ibu yang keluar. Dan kemudian ibu ini bertanya, Anda mencari siapa? Lalu anak Tuhan ini berkata, saya diperintahkan Tuhan untuk membawa 1 galon susu ini buat ibu. Dan mendadak ibu itu nangis histeris, teriak-teriak, dia panggil suaminya. Orang percaya ini tambah kaget. Dan ternyata dia cerita, Pak, malaikat Tuhan datang membawa susu. Tuhan kirim malaikatnya membawa susu buat kita, buat anak kita. Dan ternyata orang percaya ini baru tahu bahwa suami istri itu berdoa berhari-hari untuk bisa membelikan susu bagi anaknya yang sudah kelaparan, karena mereka dalam keadaan tidak punya uang. Dan ternyata anak Tuhan ini menangis. Dan dia berkata, aku bukan malaikat. Aku hanya manusia biasa yang mau belajar taat dengan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Karena justru melalui pemberian ini, aku mengerti Tuhanku hidup. Haleluya. Saudara sekalian, maukah kita belajar untuk mentaati apa yang Tuhan perintahkan? Jelas sesuatu perintah yang dari Tuhan adalah yang tidak mungkin bertentangan dengan Alkitab dan selalu membangun, bahkan mendatangkan damai sejahtera. Tetapi kalau ada suara yang justru bertentangan dengan Alkitab, lalu membawa sebuah kekacauan, bahkan sebuah rencana yang jahat, jelas itu bukan suara Tuhan. Pertanyaan yang ketiga yang terakhir tentang pelajaran doa. Kapan terakhir kali kita mensyukuri jawaban Tuhan atas doa kita? Kapan terakhir kali kita mensyukuri jawaban Tuhan atas doa kita? Saudara sekalian, apakah selama ini Anda puas dengan setiap jawaban Tuhan atas doa dan permohonan kita? Seberapa besar kita berterima kasih kepada Tuhan atas semua yang Dia berikan buat kita? Kapankah kita menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain saat Dia menjawab doa kita? Ingat, kita harus selalu mensyukuri setiap jawaban doa-doa kita. Dan Tuhan selalu menjawab doa kita dengan 3 jawaban. Bisa ya, bisa tidak, dan bisa tunggu. Ketiga jawaban ini merupakan bukti cinta Tuhan buat kita. Dan percayalah ketika Tuhan berkata ya, berarti apa yang kita minta itu sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Tetapi jika Tuhan berkata tidak, jangan kecewa dan jangan marah. Sebab Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dari apa yang kita minta dan doakan.
Tetapi kalau Tuhan menjawab tunggu, berarti Tuhan melihat bahwa itu belum waktunya kita menerima jawaban doa itu sekarang. Nah, saudaraku, hari ini mari kita belajar, kapankah terakhir kali kita mensyukuri setiap jawaban doa yang Tuhan berikan buat kita? Bersyukurlah, percayalah, jangan pernah mengeluh, dan jangan pernah curiga dengan Tuhan. Yesus yang berkata, kalau Bapak di dunia saja yang jahat, kalau anaknya minta roti tidak pernah diberikan ular, apalagi Bapa kita yang di surga. Haleluya. Coba Anda bisa klikkan, tulis di komen, katakan, Bapakku di surga pasti menjawab doaku. Bapakku di surga pasti menjawab doaku. Bapakku di surga pasti menjawab doaku. Dan saya percaya jawaban-jawaban doa, apapun yang Tuhan berikan, itu demi kebaikan kita. Dan saya bersyukur atas jawaban Tuhan ketika Dia jawab iya atas doa-doa saya. Tetapi saya juga belajar bersyukur ketika ada banyak doa saya dijawab tidak oleh Tuhan. Sebab ternyata Tuhan punya rencana jauh lebih baik. Bahkan tanpa saya sadari apa yang saya minta itu ternyata bisa membahayakan hidup saya. Jadi hari ini saudaraku, seperti permintaan daripada murid-murid Yesus, Tuhan, ajarilah kami berdoa. Ayo coba tulislah di komen, Tuhan ajarilah kami berdoa. Dan 3 pertanyaan penting untuk kita belajar tentang doa. Yang pertama, kapankah terakhir kali kita berbicara dengan Tuhan? Bukan hanya asal berbicara dalam doa, tapi berbicara secara mendalam dan dalam sebuah kedekatan. Bukan hanya sibuk membicarakan Tuhan, tetapi berbicara secara intim, secara pribadi dengan Tuhan. Pertanyaan yang kedua tentang pelajaran doa, bagaimana cara kita berbicara dengan Tuhan selama ini? Apakah kita hanya satu arah? Apakah kita hanya mendikte Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pesuruh jongos kita? Ataukah justru sebaliknya, kita berdoa dengan 2 arah, dan kita mau mengikuti apapun yang Tuhan perintahkan. Dan yang ketiga, kapan terakhir kali kita mensyukuri jawaban Tuhan atas doa-doa kita? Hari ini jangan pernah kecewa ketika Tuhan berkata tidak, ketika Tuhan berkata tunggu. Dia tetap Tuhan yang sangat baik. Dan percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat, bahkan hanya sejauh doa kita. Hari ini, mari kita belajar tentang pelajaran doa yang penting. Dan saya percaya ketika kita mengerti 3 rahasia ini, maka sejak hari ini dan seterusnya, kehidupan doa kita akan penuh kuasa. Katakan bersama saya, coba tulis di komen, doa itu berkuasa. Dan mari kita belajar tentang pelajaran-pelajaran doa, sehingga akhirnya kita mengalami sebuah keindahan dalam sebuah doa. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan Tuhan kita sanggup menjawab jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan maupun apa yang kita pikirkan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Siapa mau menghidupi sebuah pelajaran doa yang penting ini? Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hamba sudah menyampaikan pesan yang Tuhan mau kami belajar bersama-sama tentang pelajaran doa. Ampuni kalau selama ini kami cuma sibuk membicarakan Tuhan, atau sibuk hanya minta-minta dalam doa kami.
Padahal kami harus membangun doa dua arah, komunikasi dua arah. Dan kami mau izinkan Tuhan berbicara secara pribadi buat kami. Tuhan, biar mulai hari ini kami betul-betul membangun sebuah kehidupan doa. Ketika kami mau sungguh-sungguh mempunyai kedekatan dan kedalaman dengan Tuhan. Dan bagaimana cara kami berbicara dengan Tuhan selama ini. Ampuni kalau seringkali selama ini kami menyuruh Tuhan, mendikte Tuhan. Tapi biar mulai hari ini, kami mau mengizinkan Tuhan yang mendikte hidup kami. Tuhan yang menyuruh, memerintah hidup kami. Dan ajar kami mensyukuri apapun jawaban doa yang Tuhan berikan buat kami. Hari ini Tuhan bangkitkan para pendoa-pendoa dari Mezbah Mujizat ini, yang berdoa dengan cara yang benar, berdoa berkenan kepada Tuhan, dan doa yang penuh dengan kuasa dan otoritas. Berkati setiap kami, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang sudah jauh dari Tuhan dan malas berdoa, biar kami kembali bangkit untuk dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan, betapa indahnya ketika kami ada dalam hadirat-Mu. Ada nikmat di dalam hadirat-Mu yang dunia tidak dapat berikan. Dan hamba berdoa untuk setiap permohonan-permohonan doa dari sahabat Mezbah Mujizat yang sudah kami terima di dalam nama Yesus. Tuhan yang intervensi dan Tuhan yang menolong setiap permohonan-permohonan doa anak-anak-Mu. Kami juga berdoa buat setiap para anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Biar mereka bangkit menjadi pendoa-pendoa yang betul-betul mempunyai kedalaman dan kedekatan dengan Tuhan. Dan umat yang mengenal Tuhannya tetap akan kuat, bahkan akan bertindak. Memberkati pemerintahan Indonesia, pemerintahan Amerika, pemerintahan bangsa-bangsa. Dan Tuhan, biar Tuhan menolong supaya kami bisa cepat keluar dari pandemi ini. Mujizat-Mu terjadi, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Dan sekarang angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat yang terbaik. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh turun menyertai saudara. Memberkati saudara mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan terus miliki kehidupan doa yang sangat-sangat luar biasa. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin, amin, amin. Saudara, doa besar kuasanya, banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Tidak pernah berdoa, kering berkatnya. Mari banyak berdoa, dan doa tidak hanya sekedar saudaraku bicara secara satu arah, tapi izinkan Tuhan berbicara buat kita. Dan kalau saudara mau, teman-teman Anda, sahabat Anda, keluarga Anda juga mendapat pelajaran doa yang penting ini. Tolong Anda bisa subscribe, Anda bisa like, Anda komen, dan Anda share kepada yang lain, supaya mereka juga mendapatkan berkat. Nah, saudaraku, kalau ada permohonan doa, silakan Anda bisa email, WhatsApp, maupun tulis di komen daripada YouTube channel Bethany Miracle Center, dan kami akan mendoakan. Dan juga, saudaraku, setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 6 sore waktu Jakarta, atau jam 6 pagi waktu New York, Amerika, YouTube channel Bethany Miracle Center akan hadir dengan berbagai program-program yang akan jadi berkat. Dan hari Minggu juga ada ibadah online langsung dari Gereja Bethany Miracle Center yang ada di kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika. Tetap semangat berdoa, doa besar kuasanya. Salam kemenangan, sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati.